Tuhan sertamu. Dan serta Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka bingung lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan mengenai kisah Elia dan Elisa kepada orang-orang yang dia kenali di Nazaret? Jelas memang yang mau diwartakan oleh Tuhan Yesus adalah tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tapi sebenarnya adalah begini. Orang-orang pada zaman Elia dan Nabi Elisa, di situ kita bisa melihat orang-orang itu tidak mendengarkan Elia dan Elisa. Dia mendengarkan hal-hal yang menyenangkan mereka. Nah, Elia dan Elisa mewartakan kebenaran, tetapi tidak pernah didengarkan. Maka kita bisa melihat Elia itu justru kata-katanya itu didengarkan oleh janda di Sidon itu. Dan Elisa kata-katanya tadi sudah kita dengarkan dalam bacaan pertama. Naaman yang tadinya itu menolak Elisa akhirnya mengikuti apa yang dikatakan Elisa. Kesembuhan menjadi dialami oleh Naaman. Kita bisa melihat apa yang menjadi kebaikan Allah itu adalah hanya didengarkan oleh mereka yang mendengarkan dan melakukannya. Nah, orang-orang Nazaret memang awalnya itu mengagumi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diwartakan. Tetapi kemudian dia menjauhkan Yesus atau kata-kata Tuhan Yesus itu dari hidupnya. Kenapa? Karena dianggap Yesus tidak punya hak atau wibawa untuk mengatakan seperti itu. Maka sebetulnya yang terjadi adalah orang-orang Nazaret menolak sabda dari Tuhan Yesus sendiri. Sehingga mereka tidak merasakan dan mengalami sabda Tuhan itu berkarya atau bekerja atau terwujud di dalam kehidupan mereka. Yang mereka cari adalah kesenangan mereka sendiri. Nah, sekarang ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, kita pun itu sekarang mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang di Nazaret itu. Kita seandainya ada nasihat, banyak nasihat atau banyak kata-kata yang indah atau kata-kata yang membangun atau motivasi untuk diri kita, dan itu diucapkan oleh orang-orang sederhana yang ada di depan kita, apakah kita juga mau mendengarkan itu? Kadang-kala kita mau meremehkan orang itu dengan mengatakan kowe iki sapa, kok iso ngomong kaya ngono. Dan sehingga orang tidak bisa untuk mendengarkannya. Orang ingin hanya mau mendengarkan orang-orang yang dianggap mempunyai wibawa bagi dirinya. Dia ingin hanya orang-orang yang sekiranya itu memang mempunyai suatu kuasa untuk bisa mengatakan seperti itu. Sehingga orang-orang yang lain tidak mau untuk didengarkan. Baru orang itu sadar kalau orang itu istilahnya itu menghadapi satu situasi terpojok, baru kata-kata yang sebetulnya dulu diucapkan oleh orang itu baru didengarkan. Dan dia menyesal, kenapa enggak dulu-dulu?
Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Ini yang seringkali terjadi. Orang itu lebih mau untuk mendengarkan, dianggap orang itu seperti radio. Artinya apa? Bisa disetel sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sehingga kalau radio itu kan kita setel supaya yang kita inginkan, kalau sudah nggak senang dengan acara radio itu, dia mencari gelombang yang lain, suara yang lain. Demikian juga dengan orang zaman sekarang, lebih seolah-olah kalau ada sesuatu itu seperti radio. Nah, sabda Tuhan bukan seperti radio. Tapi sabda Tuhan kadangkala juga keras. Sabda Tuhan kadangkala juga menukik ke hati kita yang paling dalam, membuat kita merasa sakit juga. Nah, kita bisa melihat di sana, Tuhan bersabda. Nah, apakah kita juga mendengarkan? Tuhan dalam Dia bersabda tidak hanya melulu meletakkan sabdanya kepada orang-orang yang dianggap berwibawa dan punya kuasa. Kadangkala kehadiran Tuhan ada dalam situasi sederhana dan dalam diri orang-orang yang sederhana pula. Bahkan orang yang mungkin tidak pernah diperhitungkan dalam hidupnya. Nah, sekarang bagi diri kita jangan seperti Naaman pada saat awal mendengarkan Elisa. Dia merasa bahwa dirinya sudah mempunyai. Dia mengatakan bahwa banyak sungai yang baik di daerahnya. Kenapa harus mandi di sungai Yordan yang kecil, yang mungkin juga kotor? Tetapi kita bisa melihat banyak nasihat dari anak buah dari Naaman yang mengatakan hal-hal yang sulit itu mau dikerjakan, apalagi hal-hal yang mudah, kenapa tidak dicoba dulu? Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, kita pun juga menginginkan hal-hal yang ingin istilahnya itu melakukan hal yang besar. Tetapi lupa bahwa banyak hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, Tuhan seringkali melihat adanya proses. Proses supaya orang itu bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan adalah mencoba untuk mendengarkan hal yang sederhana terlebih dahulu dan melakukannya. Di situ kita bisa melihat karya Tuhan akan tampak dan juga menjadi nyata dalam kehidupan kita. Maka ibu bapak dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus berani memulai dengan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan itu memberikan yang terbaik. Tuhan tidak hanya melulu datang kalau kita melakukan hal-hal yang besar. Tapi Tuhan itu justru datang kalau kita setia dalam kita berproses melakukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita yang nyata. Maka pada masa Prapaskah ini kita diajak supaya kita mampu untuk berbenah. Supaya kita tidak dimabukkan hanya mau melakukan hal-hal yang besar saja. Selamat merenungkan.